Hai anak muda, senang sekali bisa menyapa teman-teman hari ini. Nah, kemarin kita udah melewati segmen pertama di Youth. Hayo Youth, kita membahas tentang building life while building health. Right? Nah, seputar segmen ini kita terus-menerus ngomong tentang anak muda, bener ya? Nah, sekalipun secara virtual, tapi saya percaya tidak ada limit ketika kita mau belajar sesuatu, tidak ada jarak di dalam Tuhan, benar ya? Nah, seputar segmen ini kita kan terus-menerus nih ngomong soal anak muda, anak muda, anak muda gitu loh. Kalian sadar gak sih kalau misalnya ngomong soal anak muda ya, banyak orang itu kalau lihat anak muda suka tanya gini, ah lu umur segini masih bisa apalah, umur masih sekian lu bisa apalah, bener ya. Tapi tanpa kita sadari nih, sebenarnya justru banyak banget ide-ide yang out of the box itu justru muncul dari anak muda, bener ya. Dan juga banyak banget langkah-langkah yang berani itu justru datangnya dari anak muda. Right? Nah, dan hari ini kita nih pengen ngobrol dengan seseorang, anak mudanya muda banget. Betul, muda banget. Kok Cici di samping dia ngerasa tuanya itu overload gitu loh. Nah, saking mudanya nih. Nah, tapi meskipun di usia yang mudanya itu enggak menghambat dia itu untuk berani mengambil langkah memulai bisnis di usia mudanya ya. Nah, kalau teman-teman penasaran siapa orangnya, kita langsung sapa aja ya. Oke, okay, hi Winnie Valerie, are you there? Halo Halo, semuanya. yes, hi Winnie. Winnie seneng banget ya, selamat malam. Apa kabarnya Win? Baik banget. Baik, oke, cuci keras ini biar suaranya agak budek banget. Oke, mantap. Nah, Win, sebelumnya nih, biasa Winnie Valerie dipanggil apa sih? Dipanggil Winnie, dipanggil Valerie, dipanggil siapa ya? Enaknya. Boleh boleh panggil Winnie, boleh Valeri. Terserah mau manggilnya kalian gimana aja. Udah, jadi anaknya panggil Valerie aja lah ya. Valerie. Nah, Valerie, Oke. Cici dengar umurnya ini masih 15 tahun, bener gak? Iya, betul. Aku masih 15 tahun, masih SMP kelas 3. Wow, guys, udah muda banget kan? Nah, siapa yang di sini masih SMP 3 boleh lambaikan tangannya ke kamera? Sudah pasti bukan saya. Karena saya sudah jauh banget dari kata sekolah ya. Nah, oke, Nah, Valerie, boleh nggak Valerie cerita sedikit dong tentang Valerie gitu, supaya teman-temannya di sini juga tahu Valerie ini latar belakangnya dari mana, usianya berapa, dari kota mana. Oke, semuanya, perkenalkan nama aku Winnie Valeri. Aku salah satu audiers dari Kota Bandar Lampung. Dan aku hari ini bakal sharing sama kalian tentang bisnis yang aku lagi jalanin. Nah, bisnis yang aku lagi jalanin itu bisnis online shop gitu di Instagram. Kayak jual-jual barang-barang gitu ya. Aku mulai bisnis ini dari Maret 2020 ini, jadi masih baru banget, kurang lebih 7 bulanan lah. Gitu. Dan awal aku buka itu sebenarnya tuh dimulai dari iseng gitu. Itu sih. Berarti Valerie ini memulai di dunia bisnis online, bener? Bener ya, Valerie mulainya di bisnis online-nya. Nah, Valerie, Cici boleh tanya nggak sama Valerie? Apa sih yang memotivasi Valerie itu untuk memulai bisnis online gitu loh? Nah, secara kan Valerie kan masih sekolah nih, terus tiba-tiba kepikiran, aku mau buka bisnis online gitu ya. Why gitu, kenapa? Oke, jadi pas aku pertama kali buka itu sebenarnya tuh nggak ada tujuan pastinya. Karena emang aku tuh iseng-iseng beli barang, terus teman-temanku pada nitip. Jadinya aku akhirnya ditawarin resell sama si penjualnya ini gitu. Dan puji Tuhan sampai saat ini karena lagi pandemi, hasil dari online shop aku ini bisa aku pakai gunakan untuk pemasukan keuangan untuk aku gitu. Oh berarti jadi awalnya karena ditawarin resell, terus Valerie ambil kesempatan itu, terus Valerie buka sendiri gitu berarti ya? Oke, I see. Nah, Valerie, Cici mau tanya nih, ini kan Valerie bukanya tuh juga enggak kayak di plan sematang-matangnya, oh aku mau serius buka online shop gitu loh kan, enggak ya. Nah, dari Valerie sendiri nih ketika mau buka, Valerie ada nggak sih challenge-challenge yang Valerie hadapi?
Nah, challenge-challenge ini untuk pertama kali. Itu aku nggak terlalu banyak sih ya challenging yang aku alamin. Challenging yang aku alamin itu pertama-tama itu tuh ada beberapa customer tuh yang kayak cuma nanya soal harganya doang, soal stok barangnya doang, tapi nggak dilanjutin akhirnya. Terus sama karena aku masih baru buka, masih pertama kali buka gitu, belum pernah ada pengalaman sama sekali. Jadinya aku tuh kayak kesulitan dalam hal keuangannya sama pembukuannya. Karena kalau bisnis itu kan pasti ada pembukuan keuangannya, pemasukan, modalnya, terus keuntungannya. Itu kan pasti harus dicatat kan. Nah, aku sedikit pusing di situ. Dan akhirnya aku minta bantuan mamaku deh. Dan puji Tuhan sampai sekarang aku udah bisa sih nanganin itu. Itu aja sih yang aku alamin pada saat baru buka gitu. Valerie benar-benar belajar dari nol ya, dari yang nggak pernah handle pembukuan sebelumnya, nggak pernah handle inventory sebelumnya, nggak pernah aku nih harus dapat produk dari mana, itu sama sekali berarti Valerie belajar dari nol sendiri dong ya. Iya. Oke, I see. Very good thing. Oh ya, saya juga mau ingetin nih untuk para peserta nih. Nah, jadi kita nih nggak cuma sekedar ngobrol sama Valerie, nggak cuma saya dan Valerie yang ngobrol. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau bertanya seputar tentang pertanyaan membuka bisnis online, gimana maintain pendidikan dan pekerjaan, nah teman-teman itu bisa menyiapkan pertanyaan ya. Jadi nanti di sesi terakhir kita bakal ada sesi Q&A. Nah, jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan teman-teman. Nanti Cici akan share ke teman-teman gimana caranya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya ya. That's fine. Karena ada sesi Q&A, Cici harap teman-teman bisa serius, fokus dan mendengar. Supaya kalau teman-teman pengen tahu sesuatu, kita bisa langsung tanya kepada Valerie di ending acara nanti. Ya, oke Valerie, let's back to the topic. Nah, tadi kan ngomong soal challenge di awal nih. Nah, udah jalan, udah 7 bulanan kan? Kayak hamil aja ya 7 bulan. Udah jalan 7 bulan nih. Nah, ketika Valerie jalanin, Valerie ketemu nggak sih challenge yang udah smooth nih, produk juga udah oke, udah ngawalin secara oke. Nah, Valerie udah ada nggak sih challenge yang Valerie hadapi ketika sudah jalan online shopnya? Pas udah jalan itu ada beberapa sih. Itu tuh yang pertama sulit mencari customer. Kenapa gue bilang sulit mencari customer? Karena emang target pembeli aku kan target pembeli anak-anak sekolah gitu kan. Dan karena emang pandemi gini, mungkin mereka juga nggak dapat uang jajan, jadi nggak bisa beli-beli barangan dari aku. Terus ada waktu pengiriman yang lama. Jadi karena emang barang-barang aku tuh dari luar kota, dan karena lagi pandemi gini juga, itu pengiriman dari luar kota kan lama banget kan. Nah, jadi aku tuh ditantang untuk nanggepin customer yang nanya terus, bahkan ada yang protes dan membanding-bandingkan kita sama online shop lain gitu. Terus ada beberapa customer tuh yang nunggak barang. Karena emang aku kan sistem COD gitu kan. Jadi ketika mereka ambil barang, itu baru bayar. Kalau mereka nggak ambil barang, otomatis mereka nggak bayar-bayar kan. Dan akhirnya ketika ada orang yang kayak gitu, aku mesti keluarin uang untuk memenuhin ini dulu, setoran aku ke reseller aku gitu. Sama ada ketepatan barang tuh yang harus benar-benar sama dengan apa yang dipesan sama customer. Karena aku sempat kejadian salah pesenin orang gitu kan. Jadi kalau dia nih pesan casing. Nah, kalau handphone kan banyak tuh ya merek-mereknya. Misalnya merek Samsung, ada yang Samsung bla 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 bla. Nah, dia sempat pesan satu merek handphone. Jadi handphonenya tuh Note 5A. Sedangkan aku pesannya handphone Note 5 doang, nggak ada huruf A-nya. Huruf A doang loh. Cuma huruf A kecil doang, itu nggak bisa dikasih ke orangnya lagi gitu. Jadi sampai sekarang pun barangnya masih ada sama aku. Itu aja sih yang aku alamin pas udah jalan. Oke, nah ini kan berarti challenge-challenge yang Valerie hadapin ketika jalan ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, Valerie sendiri juga sekolah, Valerie juga sendiri harus urus bisnis, dan ternyata yang nggak bisa dipungkiri ya, di masa pandemi seperti ini pasti Valerie sendiri juga ngerasa efeknya, betul ya. Nah, Valerie pernah nggak sih kepikiran kayak
aduh toh aku juga masih anak sekolah, aduh di masa-masa seperti ini udahlah gitu, lepas aja lah gitu, nanti kalau udah pandemi kelar gue mau buka lagi ya baru deh aku pikirin. Pernah nggak sih ke tersilat seperti itu? Enggak sih, justru karena enggak sih, justru karena lagi pandemi gini, aku malah kayak tambah harus ada pembeli, jangan sampai kosong nih. Misalnya bulan ini harus ada nih pembelinya, walaupun 1 2 harus ada deh untuk nutupin setoran mungkin atau untuk nambah-nambah uang jajan, karena emang jujur kalau aku kan uang jajan tuh kayak per hari gitu kan. Jadi kalau kalau nggak sekolah tuh aku nggak dikasih uang jajan. Jadi puji Tuhan melalui online shop ini aku bisa dapat uang jajan gitu. Jadi gara-gara pandemi ini aku malah tambah semangat sih jualannya. Valerie jumpa kesusahan nggak sih kayak misalnya di masa-masa pandemi seperti ini kan, kayak misalnya pas mau ngambil produk itu bisa jadi lebih lama nggak, atau ternyata masih ya biasa aja sih, cuma paling efeknya itu ke pembelinya doang. Nah, untuk keterlambatan pengiriman barang tuh juga ada yang sama aku bilang tadi. Karena emang barangku dari luar kota kan. Jadi emang karena lagi sulit banget gitu pengiriman luar kota gitu, antar pulau gitu sulit kan. Jadinya itu sih sama customer tuh yang kurang gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya-tanya kepada Valerie nantinya di sesi Q&A, nah caranya gimana? Teman-teman tinggal mengirimkan pertanyaan teman-teman ke grup WhatsApp di mana teman-teman memperoleh link Zoom hari ini ya. Jadi teman-teman tinggal langsung kasih pertanyaannya seputar tentang dunia bisnis, gimana memimpin pendidikan dan bisnis, apa sih kalau misalnya challenge-challenge yang teman-teman ketemu ketika di dunia bisnis online, gimana sih cara kita menyelesaikannya. Nah, dan penasaran, teman-teman boleh langsung tanya. Nanti pertanyaan teman-teman akan langsung disortir tim panitia dan kita akan langsung tanya ke Valerie ya. Oke, boleh ya Valerie ya, kita tanya-tanya nanti. Oke ya. Oke, nah Valerie, ini nih, Valerie boleh nggak sih kasih tips-tips nih, apalagi masa di usia muda kita ya Pak, yang pasti di sini semua anak-anak muda, Valerie juga masih muda banget. Cici pengen tahu nih, dari seginya Valerie, menurut Valerie apa sih yang perlu kita persiapin dari diri kita sendiri ketika kita mau memulai sebuah bisnis seperti misalnya bisnis online shop? What should we prepare gitu loh, as the person who's going to start the business? Aku pribadi sih menurutku ya nggak terlalu banyak. Yang pertama tuh mental. Kita kan anak muda nih, jangan sampai mental kita mental cemen ya. Kita harus mental kuat ya. Jadi mental ini aku bilang tuh maksudnya jadi kita tuh nggak perlu takut pas kita mau buka nih, pas kita mau buka online shop, tapi kita udah mikir duluan, udah mikir aduh nanti gimana ya, bisa berjalan nggak ya, bisa berhasil nggak ya, atau jangan juga kita tuh kayak malu atau takut dibully sama teman gitu. Dan juga jangan sampai kita tuh kayak insecure sama mungkin teman-teman kalian yang udah buka online shop duluan dan mungkin mereka lebih berhasil. Tapi jangan sampai kita insecure karena mereka. Justru kita harus belajar dari mereka, belajar gimana sih caranya biar bisa sampai kayak gini gitu. Terus yang kedua itu adalah modal. Jadi untuk aku sih modalnya nggak terlalu banyak ya, karena emang aku kan online shop dan sistem COD gitu kan. Jadi modal yang aku keluarin itu cuma modal kuota sama modal packaging. Untuk modal kuota kan emang karena kita mungkin posting-posting di Instagram atau di story WA atau di story Instagram gitu kan. Dan untuk packaging aku pribadi sih nggak pakai packaging yang mahal-mahal yang mungkin yang lagi ngetren gitu kan, yang ada namanya gitu. Enggak sih, aku masih pakai yang lumayan bagus itu, yang mungkin ada di pasar-pasaran yang layak dipakai sih. Terus yang perlu aku persiapkan itu konsistensi. Nah, konsistensi ini jangan sampai ketika kita udah jalan nih, mungkin kalian ngerasa bosen atau mungkin pelanggannya sedikit, customernya sedikit, itu malah buat kalian tuh kayak udahlah nanti aja. Apalagi kan lagi pandemi gini kan, mungkin customer sulit atau
pengiriman yang lama, jadi mungkin banyak customer yang protes, jadi kalian udah mau stop dulu. Nah, kalau aku pribadi, aku cerita tadi, aku tetap jalanin terus. Mau sebulan cuma 1 orang, mau sebulan cuma 2 orang, tapi dijalanin aja terus, gitu. Terus, yang aku siapkan itu up to date. Nah, up to date ini maksudnya gimana? Up to date ini kalian tuh pertama-tama harus tahu dulu pelanggan kalian tuh ke mana. Misalnya kalau aku kan pelanggan aku karena sekolah. Jadi aku tuh harus tahu apa sih yang lagi ngetrend sama mereka, apa sih yang lagi ngetrend mungkin di Instagram, apa sih yang lagi ngetrend di TikTok mungkin kan. Nah, karena aku rasa apa yang lagi ngetrend itu pasti lebih banyak dibeli kan. Kayak mungkin mereka nggak mau takut ketinggalan zaman gitu kan. Terus yang aku siapkan lagi itu waktu. Ini penting banget sih. Waktu. Jadi jangan sampai karena kita mungkin masih sekolah, masih kuliah, jangan sampai waktu kita belajar, waktu kita sekolah itu tabrakan sama waktu kita bisnis. Karena menurutku sekolah ini prioritas sih. Bisnis ini bisnis nomor 2, sekolah itu nomor 1. Nah, ngomong soal waktu tadi ya, Valerie boleh nggak sih kasih tips ke kita gimana sih cara Valerie itu maintain waktu untuk Valerie sekolah dan waktu untuk bisnis? Gitu, apalagi di masa pandemi seperti ini kan sekolahnya juga serba online, bisnisnya juga online, like seluruhnya online gitu loh. Nah, gimana sih cara Valerie itu bisa balancing your pendidikan and also your business? Jadi karena aku bilang tadi, karena aku pendidikan itu nomor 1, jadi aku tuh harus kasih waktu aku ke pendidikan dulu. Karena mungkin lagi pandemi ini, tugas-tugas juga numpuk, jadi aku harus selesaiin dulu nih tugas-tugasnya gitu. Kalau udah selesai, nanti kalau ada waktu luang, baru deh kita mungkin posting-posting atau nawar-nawarin orang. Gitu sih cara aku. Valerie pernah merasa keteter nggak sih? Karena Cici mau tanya ini untuk bisnis online-nya Valerie itu Valerie handle sendiri bukan atau ada adminnya lagi yang bantu Valerie handle? Enggak, aku handle sendiri. Oh, oke, berarti Valerie pernah keteter nggak sih kayak di masa-masa seperti ini kan kayak satu sisi aku harus pentingin sekolah, kayak pernah nggak ngerasa aduh kayaknya aku nggak bisa sendiri nih, perlu admin nih, atau ternyata Valerie itu bisa well manage, oh ternyata sendiri juga bisa gitu? Kalau aku sih nggak pernah sih berpikiran aku butuh orang lain gitu. Jadi aku merasa, aku masih bisa nih sendiri. Nanti kalau emang suatu saat nanti mungkin lebih banyak lagi customer, mungkin aku bakal kasih orang pembantu gitu. Bantuin aku untuk mungkin posting-posting. Itu sih. Sampai sekarang aku belum ada kepikiran untuk nambah orang untuk bantuin aku. Berarti sampai sekarang masih well managed banget ya untuk bisa handle sendiri dan juga bisa handle pendidikannya Valerie, bener ya? Iya. Oke, Valerie, Cici mau tanya lagi nih sama Valerie. Dari sudut pandangnya Valerie nih ya, apa sih yang penting dalam sebuah bisnis gitu? Nah, I mean like Valerie di usia yang segini, usia masih muda banget, 15 tahun, Valerie juga udah terjun ke dunia bisnis. Dari sudut pandang Valerie sendiri, apa sih yang penting dalam sebuah bisnis? Oke, untuk apa yang penting dalam sebuah bisnis, menurutku itu yang pertama konsisten. Jadi aku kasih tahu diriku sendiri, walaupun mungkin hal yang aku lagi jalanin itu kecil, walaupun hal yang lagi aku jalanin itu nggak terlalu banyak customer ya mungkin bisnis aku, tapi aku tetap ingatin diriku sendiri, apa yang kamu jalanin bersama Tuhan itu pasti berhasil. Dan itu tuh merupakan salah satu proses dari Tuhan supaya kamu nanti bisa dikasih Tuhan untuk perkara yang lebih besar, untuk hal yang lebih besar. Karena aku yakin ketika kita udah bisa handle hal yang kecil, udah bisa konsisten sama hal yang kecil, pasti hal yang besar kita bakal bisa juga konsisten. Gitu. Kalau kebalik, kalau dari hal kecil aja kita nggak bisa konsisten, gimana hal yang lebih besar gitu kan. Terus yang kedua itu mental.
karena kita anak muda nih, mental kita harus sekuat baja, harus kuat ya. Jadi, misalnya karena lagi pandemi gini, mungkin ada customer yang protes, yang ngebanding-bandingin kita sama online shop lain gitu. Jangan sampai kita malah ikutan emosi, jangan sampai kita jadi kayak marah, jangan sampai kita nanti gara-gara kayak gitu kita jadi tutup online shopnya gitu. Terus jangan sampai mungkin kalian yang baru mau buka, jangan sampai mikir gagal-gagal dulu di awal. Coba aja dulu selama itu mungkin baik bagi kalian, selama itu mungkin kalian mau coba hal yang baru, jalanin aja dulu gitu. Itu jangan juga kalian tuh insecure sama apa yang udah dijalanin sama orang lain duluan, dan mungkin itu lebih berjalan, lebih bagus gitu. Oke, thank you Valerie. Cici suka banget sama poin yang dimana Valerie itu share bahwa even hal kecil itu juga adalah partnya Tuhan gitu loh. Nah, kalau kita sama hal yang kecil aja kita nggak bisa konsisten, ya gimana caranya Tuhan tuh mau percayain sesuatu yang lebih besar gitu loh. Karena yang small aja kita nggak bisa konsisten kan. Gimana caranya kita bisa konsisten ketika Tuhan kasih sesuatu yang besar, bener ya. Jadi ayo anak muda kita belajar konsisten. Even though ketika kita ngerasa aduh I start so small, bahkan kadang hasil kadang juga nggak kelihatan ya sometimes, kayak gue udah ngeluarin banyak tapi untungnya itu minim banget, tapi itu juga nggak membuat Valerie ngerasa ternyata bisnis online itu bukan bagianku, dan justru Valerie tetap konsisten in this area untuk tetap maju gitu loh. Dan juga bener ya, kita anak muda harus punya mental baja dong, karena kita anak muda ikut berbisnis di dunia orang-orang yang tidak semua anak-anak muda gitu ya. Kita juga fight with others that which is people have a lot more experience than us. Mereka udah punya banyak experience, bisnisnya juga udah gede, mereka juga punya endorse-nya juga udah ngeri-ngeri gitu loh. Dan kita ini nggak boleh insecure sama bisnisnya mereka, tapi justru kita sendiri juga harus percaya sama bisnisnya kita sendiri gitu, karena that's how we start gitu. Dan pada akhirnya kita sendiri juga akan bisa lihat bisnis yang kita konsistensi jalanin justru juga bisa semakin membesar. Bener ya Valerie ya? Oke, nah Valerie, Cici mau tanya nih sama Valerie, apakah bisnis online ini memang impian Valerie dari dulu? Atau maksud Cici kayak memang dari awal Valerie udah mikir nih, oh kedepannya aku bakal bangun bisnis online gitu, atau Valerie sebenarnya punya plan lain untuk Valerie sendiri sebenarnya ke depannya? Mungkin Valerie kepikiran, oh ke depannya nih aku mau seriusi pendidikanku, aku mau ngambil gelar ini, gelar itu, atau memang Valerie dari awal sudah benar-benar klik, aku mau serius bisnis gitu loh. Jadi ya aku bilang tadi kan, jadi sebenarnya aku buka bisnis online ini emang karena iseng, jadi nggak ada tujuan pastinya. Dan aku pribadi dari bisnis online ini justru aku melatih diriku sendiri untuk mungkin suatu saat nanti aku bakal sekolah di luar kota, jadi aku bisa nambah-nambah uang jajanku gitu. Berarti untuk saat ini dengan kondisi yang udah Valerie jalanin bisnisnya, apakah Valerie berpikiran untuk mau ya pasti serius ya masuk Cici, apakah Valerie itu lebih mikir ke bakal serius banget di bisnis ini, atau ini kan Valerie masih SMP 3 ya, bakal ada SMA gitu. Nah setelah SMA pasti juga ada kepikiran kuliah gitu. So one day ketika Valerie sudah harus ngambil keputusan untuk kuliah, gimana sih kira-kira Valerie ini mengambil keputusan antara pendidikan Valerie dan juga bisnisnya Valerie? Jadi yang aku bilang tadi, jadi aku tuh persiapkan ini tuh untuk nanti ke depannya, supaya nanti pas aku mungkin kuliah di luar kota, aku bakal ada pegangan uang, mungkin tambahan uang gitu. Jadi aku bakal pilih dua-duanya sih, aku bakal tetap dua-duanya, jadi pendidikan sama bisnis aku gitu. I see. Oke, Valerie, sebelumnya Cici dapat input nih dari beberapa teman-teman, kan suara Valerie agak kekecilan. Boleh nggak nanti headsetnya agak dideketin gitu supaya suaranya lebih jelas?
Boleh ya? Oke, nah thank you Valerie. And then kira-kira nih Valerie ada nggak sih untuk teman-teman yang baru mau buka bisnis online nih misalnya, yang baru mau buka, Valerie ada nggak sih misalnya kayak input ke teman-teman yang mau buka bisnis online, mereka tuh harus perhatiin apa dulu ketika mau mulai buka? Jadi yang untuk kalian yang mau buka, kalian tuh harus perhatiin pelanggan kalian tuh nanti siapa, tujuan kalian pembeli kalian tuh siapa gitu, supaya nanti barang-barang yang kalian jual itu tuh bakal sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jangan sampai misalnya target pembeli kalian itu anak sekolah, tapi kalian jualnya mungkin perabotan rumah gitu kan nggak cocok kan. Dan mental sama konsisten itu yang penting banget. Dan siapin waktu. Jangan sampai tabrakan ya waktu pendidikan sama bisnis kalian. I see. Nah, dan juga teman-teman, in a while kita bakal masuk ke sesi Q&A ya. But first thing first, I want to say thank you to Valerie yang udah share pengalaman Valerie di dunia bisnis, dan sampai sekarang Valerie masih jalanin, masih konsisten banget sekalipun lagi di masa-masa pandemi. Nah, teman-teman yang mau tanya-tanya seputar bisnis online, seputar pendidikan dan bisnis, teman-teman boleh langsung kasih pertanyaan teman-teman ke WhatsApp group di mana teman-teman memperoleh link Zoom hari ini ya, dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan akan langsung disortir oleh tim panitia, dan panitia akan langsung kasih saja pertanyaannya dan kita akan langsung tanya ke Valerie ya. And belum masuk pertanyaannya, saya kira itu pertanyaan, ternyata yang lain. Oke, nah sampai di mana tadi? Saya jadi lupa. And then want to say thank you juga untuk Valerie yang bisa share gimana cara kita harus konsisten, gimana cara kita harus maintain waktu gitu, dan gimana cara kita membalancekan dunia pendidikan dan pekerjaan. Nah, Cici pengen tanya nih sama Valerie, ketika Valerie mau buka bisnis nih, papa mama pernah sempat ngelarang nggak? Sempat kayak khawatir, nanti pendidikan kamu gimana gitu? Enggak sih, justru mama sama papa tuh ngedukung sih. Mama papa mendukung banget ya berarti ya gitu. Berarti mama papa ada involve gak kayak ngebantuin Valerie di dunia bisnisnya Valerie, kayak mungkin bantuin reseller ngambil produk gitu, atau semua benar-benar murni Valerie yang pegang sendiri? Untuk jual barang-barang lagi itu nggak ada sih, tapi mama tuh ada bantuin untuk pembukuannya, ngatur keuangannya. Okay, we got questions finally. Nah, Valerie, Cici dapat nih pertanyaan dari teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Nah, pertanyaan yang pertama, ini ngomong soal ke finansialnya sih. Nah, gimana sih caranya supaya transaksi kita itu selama berbisnis online itu tetap secure, tetap aman gitu? Sorry, aku nggak bisa dengar jelas suaramu. Boleh. Boleh diulang nggak? Boleh, apa sih yang nggak buat Valerie? Nah, Valerie, ada pertanyaan dari teman-teman seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya transaksi kita itu selama berbisnis online tetap aman? Apakah pertanyaan itu transaksi online aku kan emang COD kan, jadi menurutku cukup aman sih secara aku pribadi, karena aku kan ketika mereka ambil barang, jadi mereka baru bayar kan. Kalau mereka nggak bayar, mereka nggak bakal ambil barang gitu sih. Berarti Valerie so far semua tetap pakai cash on delivery ya, nggak pakai sistem apa nih transfer gitu, berarti nggak sama sekali dong? Enggak. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang pesan di luar kota nih, berarti juga cash on delivery? Kalau untuk yang di luar kota, baru aku keluarin untuk via transfer gitu. Berarti selama masih di dalam kota, di kota yang sama, Valerie tetap memilih untuk cash on delivery, dan untuk yang teman-teman di luar kota, baru Valerie memberikan sistem transfer berarti ya? Okay, jadi itu pun sistem transfer itu mereka transfer dulu, baru aku kirim barangnya.
jadi kan aman kan. Oke, I see. Thank you so much, Valerie. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Tadi kan Valerie juga udah pernah cerita ya, kalau ketika ketemu problem, apakah Valerie pernah nyerah? Valerie juga udah cerita enggak gitu. Nah, tapi teman-teman pengen tahu nih, gimana sih cara Valerie mengatasi perasaan itu? Karena nggak mungkin dong semua banget jalannya ketika buka bisnis, pasti tetap ada up and down-nya. Dan apa sih, gimana caranya bikin Valerie itu nggak nyerah, tetap mau lanjut go on aja? Apa yang Valerie lakukan untuk mempertahankan spirit itu? Jadi aku pribadi sih aku tetap selalu ingatin diri aku sendiri yang tadi soal yang konsisten. Jadi aku tetap harus konsisten walaupun dari hal kecil, karena aku tahu bakal ada berkat Tuhan yang luar biasa yang menanti aku gitu. Dan aku tetap selalu serahin bisnis aku kepada Tuhan, karena emang aku percaya apa yang kita kerjakan sama Tuhan itu pasti bakal berhasil. Oke, berarti memang tipsnya itu harus konsistennya. So guys, consistency is still number one gitu loh. Kalau kita karena kan pasti kalau kita nggak konsisten ya itu yang bikin kita mudah nyerah, mudah goyang gitu ya. Oke, nah ini sudah mulai masuk kepada yang udah penasaran sama tips-tips ketika menjalani bisnisnya sih. Nah, Winnie promotnya itu di IG bener? Iya. Bener ya, berarti Winnie promotnya di IG nih. Nah, mau tanya nih, ini spesifik banget pertanyaannya sampai Cici juga yang tidak pernah berbisnis jadi penasaran dengan pertanyaan seperti ini. Nah, kalau Winnie kan itu di IG, Winnie itu pernah beriklan nggak? Kalau misalnya pernah nih, gimana sih tips beriklan yang efektif supaya itu mendatangkan traffic yang tepat ke toko kita? Kalau untuk beriklan, aku nggak ada kayak yang ikutan bersponsor di Instagram itu enggak. Cuma aku tuh gunain hashtag. Jadi setiap kalian mau posting, kalian tuh harus gunain hashtag. Jadi supaya hashtag itu kan jadi publik kan. Jadi banyak orang yang bisa lihat juga melalui hashtag-hashtag itu. Dan juga aku posting itu sebelum aku posting, aku edit dulu nih background-nya. Biar supaya mereka tuh nyaman gitu. Lihat scrolling di halaman kita, di profil kita gitu. Jadi kalian harus persiapin kreativitas juga sih. Nah, berarti Valerie itu nggak pakai sistem sponsor di IG, Valerie juga itu nggak pakai sistem endorse, bener kan? Ya, berarti Valerie murni marketingnya itu benar-benar ketika ada teman yang beli, terus teman Valerie minta ke customer untuk posting dengan hashtag dari IG-nya Valerie sendiri, bener ya? Nah, kalau ini pertanyaan dari Cici nih, lanjutan dari sana. Ini nih enaknya jadi MC, langsung kasih pertanyaannya aja, tidak perlu lewat panitia. Nah, Valerie, Cici boleh tanya nggak sih, kalau misalnya nih kita pakai sistem marketing seperti yang Valerie lakukan, itu efektif nggak sih sebenarnya untuk marketingnya kita? Kalau secara pribadi, karena emang aku masih yang kayak akan masuk sekolah, masih kayak antar kota gitu, nggak terlalu banyak kan yang keluar kota gitu, masih yang di dalam kota. Jadi itu cukup efektif sih, karena setiap teman aku yang beli, itu tuh aku pasti minta testingnya sama mereka, supaya teman-teman mereka yang lain juga tahu mereka beli di mana, online shopnya di mana gitu. Jadi cukup efektif sih untuk Oke, I see. Nah, Cici penasaran lagi nih. Ini pertanyaan Cici lagi. Pertanyaan saya banyak ternyata ya. Maaf, panitia izinkan saya. Nah, Cici penasaran nih sama Valerie. Kalau semisalnya nih, bisnisnya Valerie itu benar-benar sudah lebih gede lagi ke luar kota. Apakah Valerie berpikiran untuk marketing dengan cara yang lain selain dari hashtag? Itu tergantung. Nah, ketika nanti mungkin penghasilannya bakal lebih besar, dan aku bakal ambil sih endorsement atau ambil sponsor di IG gitu. I see. Nah, jadi yang mau di endorse sama Valerie, ayo update IG-nya biar nanti di notice sama IG-nya Valerie. Ya, oke, Valerie. Nah, Cici dapat pertanyaan lagi nih. Sebagai anak muda, pastinya apalagi di usia-usia yang masuk sekolah, ya kan yang sekolah yang udah kuliah, udah kerjanya,
otomatis nih pasti kita banyak banget keinginannya ya, mau beli ini, pengen beli itu. Nah, dari Valerie sendiri nih, gimana caranya kita sebagai anak muda menahan nafsu keinginan kita gitu loh, supaya nggak kebeli barang kebanyakan. Kayak gimana sih cara kita tuh maintain keinginan hati kita supaya kayak, wah aku harus maintain, memang mau sih tapi aku harus maintain gitu. Nah, gimana caranya kalau menurut Valerie? Ketika aku mau beli barang, aku dulu kan. Kalau memang mamaku nggak kasih, aku nggak bakal beli. Dan tips juga nih, mungkin kalian yang sulit untuk jaga hati supaya nggak beli-beli, kalian bisa nabung gitu, ditabung uangnya, pas dapat uang kalian tabung gitu. Jadi kan kalau udah masuk tabungan nggak bisa dikeluarin lagi kan. Jadi kalau mau beli mungkin sulit gitu. I see. Valerie sendiri pernah hadapi nggak sih fase seperti itu? Valerie sendiri pernah nggak sih hadapi fase seperti itu? Kayak, ya aku pengen banyak gitu. Pernah dong. Pasti pernah ya. Pasti pernah. Oke, thank you Valerie. Nah, ini nih ada yang tanya. Dari Valerie sendiri nih, gimana sih cara menjalankan online shop dengan sistem PO? The sistem PO. Jadi aku kan ambil resell juga kan dari si penjual. Jadi sistem PO ini kalau aku mungkin karena emang lagi pandemi, jadi harus nunggu beberapa minggu kan. Dan sistem PO ketika mereka ada yang pesan, baru aku masukin list pesanan dan aku baru pesenin supaya mereka masuk ke PO kan. Jadi gitu aja sih untuk sistem PO. Dan bayarnya untuk mereka bayar ya kayak tadi, jadi mereka tuh bayar dulu, aku kumpulin dulu uang dari mereka, aku ambil, setelah udah kekumpul aku ambil keuntungan aku, baru aku kasih setorannya ke si risal aku. Oh, berarti kalau pakai sistem PO itu nggak cash on delivery dong? Oh, enggak. Bukan, maksudnya sistem delivery-nya tuh ini. Jadi kan barang-barang dari luar kota tuh datang ke tempat aku dulu. Dan aku baru aku kirim ke mereka gitu. Oh gitu. Oke, I see. Nah, next questions. Nah, ini di masa-masa pandemi seperti ini ada yang tanya nih, ini pasti lagi merasakan situasi yang sama. Nah, gimana sih cara Valerie meningkatkan penjualan apalagi di masa pandemi seperti ini? Nah, di mana kan ekonomi juga lagi turun, segalanya jadi serba sulit. Apakah dari Valerie sendiri tuh ada tips untuk kita ini tak bisa menaikkan penjualan? Jadi aku sendiri nih, aku baru aja buka untuk mereka yang mungkin mau ambil risal lagi sama aku. Jadi aku buka risal lagi supaya tetap aktif gitu. Jadi mereka cari teman-teman mereka, terus mereka pesannya ke aku gitu. Terus mungkin aku tetap posting-posting di Instagram sih, aktif di Instagramnya supaya banyak yang lihat gitu. I see. Berarti tetap di saat-saat seperti ini kitanya tetap harus gencar-gencar untuk marketing ya, karena kita juga nggak bisa ya karena cuma itu satu-satunya cara untuk kita bisa maintain bisnis kita, bener ya, karena yang sulit kan bukan kita sendiri dong. Di masa-masa pandemi seperti ini pasti customer kita juga mengalami kesulitannya sendiri. Nah, jadi di sisinya kita sebagai penjual berarti benar-benar kita harus tingkatkan di segi marketingnya, bener gak? Bener ya. Oke, panitia, do I still have any more questions? Nah, boleh nggak sambil menunggu pertanyaan nih, Valerie kasih tips and tricks untuk teman-teman yang sedang bangun bisnis online, yang mau mulai bangun, dan juga untuk teman-teman yang sedang jalanin bisnis online di masa pandemi seperti ini. Oke. Kalian tuh harus tingkatin kreativitasnya, mungkin dari packaging kalian gitu, mungkin kalian kayak pakai kertas, dibungkus kertas, terus kalian
bentuk-bentuk apa gitu. Terus kalau aku pribadi sih aku kasih kayak nama online shop aku print, terus aku laminating, terus aku gunting-gunting, aku setiap mereka yang mau beli aku kasih ke mereka gitu. Atau mungkin kalian bisa print stiker untuk kasih ke mereka, stiker nama online shop kalian. Atau kalau di Instagram yang aku bilang tadi, backgroundnya dikasih background yang lucu-lucu, yang menarik supaya bisa menarik perhatian mereka customer gitu. Itu aja sih kalau aku. Oke, nah saya boleh langsung kasih pertanyaan dari sini aja kayak ada timpan dia. Boleh ya? Oke, nah biar Valerie-nya juga nggak nunggu lama ya. Nah ini pertanyaannya nih bagus banget sih. Mungkin ini lebih ke pengalaman Valerie ya. Valerie pernah nggak sih ketika jalan bisnis ini tuh Valerie ditipu sama reseller Valerie sendiri? Pernah alami nggak? Puji Tuhan sih ya aku alamin nggak pernah sih ditipu kayak gitu. Puji Tuhan banget nggak pernah ngalamin kayak gitu. Oh, kalau reseller kan nggak pernah. Kalau dari customer, ada nggak sih customer yang udah pesan, apalagi sistem PO terus digantungin? Itu pernah. Bahkan sampai sekarang pun barangnya masih sama aku, dia juga masih belum bayar. Dan sampai sekarang kalau di Jadi follow kita up, harus siapin mental tuh supaya nggak buffer, kita jangan kesel duluan terus berhenti karena itu. oh, pernah nggak itu ternyata teman sendiri, pernah nggak, atau ternyata itu maksudnya yang nggak kenal gitu, ataukah itu memang sudah kenal dan mereka melakukan hal seperti itu? Nah ini temanku sendiri sih, tapi aku juga kasih pengertian karena emang mungkin dia juga lagi sulit, atau mungkin aku pernah tanya dia, katanya dia juga lagi di luar kota gitu, jadi aku kasih pengertian aja sih. Nah, ini Cici penasaran, ini pertanyaan dari Cici nih, karena relate kan. Ketika Valerie berjumpa dengan situasi seperti ini, ya digantungin sama customer, di mana customer itu teman kita sendiri. Gimana sih cara Valerie itu tetap maintain hubungan yang baik seperti itu? Karena kan ini hubungannya bukan ngomong soal penjual dan customer lagi, bener ya? Karena ya namanya juga jualan gitu loh, tetap harus profesional dong. Gua jualan, lu customer. Nah tapi customer juga teman kita sendiri gitu. Nah ketemu situasi seperti ini pasti nih nggak enakan, pasti ya. Nah gimana sih cara Valerie tetap bisa maintain hubungan yang baik? Aku sih kalau kayak gini, aku nggak lama-lama berlarut-larut dari kekesalan aku, nggak. Jadi ketika dia emang batalin, ya udah, kesalnya sehari aja cukup, atau sejam aja cukup, nggak perlu lama-lama. Ngapain juga kan kita kesel sama teman sendiri cuma karena hal kayak gini doang, yang mungkin yang cuma untungnya cuma dikit doang kan, jadi ya rugi dikit nggak apa-apa lah kalau menurut aku sih. Jadi pertemanan itu lebih penting daripada bisnis, guys. Yes, very nice point, bener ya. Aku suka banget ketika Valerie bilang gini, kayak jangan hanya karena keuntungan kecil kita jual pertemanan kita. Sayang banget ya, bener sayang banget ya. Atau kalau bener-bener nih teman kita ngerti, kita juga percaya teman-teman kita pasti juga mengerti kondisi dan situasi, dan kita sendiri juga mau belajar mengerti kondisi dan situasi mereka, terutama di masa-masa seperti ini ya. Oke, nah Valerie, gini, ada yang nanya nih, ini Valerie kan buka bisnis online, pasti followers itu penting, bener ya? Nah ada yang tanya nih, gimana sih cara kita itu meningkatkan followers di IG? Sudah tiap hari upload, temen sudah bantu promote, tapi nggak naik-naik. Menurut Valerie itu gimana? Kalau aku kayak misalnya buka profil temanku, terus lihat nih mungkin teman-teman dia, kita follow-followin juga tuh supaya mereka tuh tahu ada online shop nih di Bandar Lampung nih. Kalau atau mungkin di Instagram aku sendiri, dan aku follow-followin orang-orang yang aku follow sih.
Oke, I see. Tapi menurut Valerie sebenarnya nih followers itu penting banget nggak sih? Soalnya kan ini pandangan Cici nih ya. Cici penasaran juga. Soalnya gini, sometimes orang itu suka dengan produk kita, tapi mereka nggak follow. Tapi kalau misalnya mereka mau beli, mereka kan cari ke IG kita itu, tapi mereka nggak follow gitu. Apakah followers itu penting banget di dunia bisnis online? Kalau menurut aku followers itu nggak penting banget di dunia online karena mungkin ada orang yang follow nih kita, banyak orang yang follow akun bisnis kita, tapi mereka nggak beli. Maksudnya apa coba? Mungkin mereka cuma mau minta fallback kita gitu kan. Jadi menurutku followers itu nggak penting sih, nggak penting dalam dunia. Setuju dengan poin seperti soalnya banyak banget ya yang masalah kayak takut banget bahwa account mereka tuh tidak dikenal gitu, harus banyak followers. Padahal saya setuju sih sama pendapat Valerie yang bahwa kita ini dikenal enggaknya itu enggak melulu dilihat dari followers, bener ya. Sampai followers yang sedikit aja pun tapi banyak yang nawarin, lu mau beli ini lu kesini aja, terus kita lihat cocok, beli, proceed, dan tidak pernah sampai kita itu harus menekan tombol following gitu loh, right? Oke, nah, and then Valerie, ada yang nanya nih, ini ngomong soal service ya, gimana sih cara kita itu melayani customer yang lumayan emosian, yang customer yang nggak santai gitu? Valerie pernah ketemu nggak? Melayanin customer yang kayak gitu, aku pribadi sih nggak terlalu banyak ya customer kayak gitu, jadi aku pribadi ngelayanin mereka tuh ngasih mereka pengertian. Jadi kasih kejelasan, kenapa sih kita mungkin pengirimannya lama, kenapa sih mungkin produknya mahal, kenapa sih kita gini, kasih mereka penjelasan supaya mereka ngerti. Kalau mereka nggak ngerti, ya udah dengerin aja, nggak apa-apa, kita juga nggak perlu emosi. Jadi cara kita membalas customer yang seperti ini adalah ya santai aja gitu ya, jangan kita juga ke bawah gitu ya. Karena pernah nggak sih ada customer yang maksudnya kayak emosi ngegas terus, ya udah deh nggak jadi beli, pernah nggak? Halo kan tadi kedengeran? Kalau emang mereka nggak mau lagi, walaupun kita udah jelasin panjang lebar, mereka nggak mau lagi, ya sudah terima aja gitu. I see. Oke, thank you Valerie. Dan ini pertanyaan dari sesi Q&A kita, pertanyaan terakhir nih ya Valerie. Ada teman-teman yang penasaran nih, ketika awal membuka online shop ini, kira-kira modal yang dibutuhkan itu seberapa besar sih? Dengan ukuran bisnis online-nya Valerie lah, mungkin Valerie bisa share ke kita, kira-kira modal yang Valerie persiapkan ketika Valerie mau buka bisnis online-nya Valerie itu berapa? Tergantung sih kayak gitu, karena biasanya untuk kuota kan emang karena sekolah kan, jadi dibanangin sama yang kayak tadi. Tuh dibanangin. Nah untuk packaging, Enggak aku yang juga kayak jualan kan, jadi dia tapi lebih ke kayak menyediakan gimana plastik, sih kita ini jadi tetap harus jadi nggak terlalu banyak konsisten gitu. dengan kita mau mulai nih Untuk konsistensi, ongkir, konsistensi maksudnya, dan kita barang percaya dari lokal konsistensinya ini kita gitu. Itu aja sih modal yang aku keluarin, nggak banyak. Oke, thank you so much Valerie. Nah, saya percaya ya semua peserta hari ini pasti belajar banyak banget di dunia bisnis online, gimana kita mau mulai bisnis, gimana cara kita jalanin bisnis online-nya, kalau ketemu yang orang seperti ini kita harus gimana, dan saya percaya hari ini kita bisa belajar banyak dari Valeria. Nah, dan ini juga show kepada Anda semua anak muda di tempat ini bahwa usia tidak menentukan kita ini bisa atau enggaknya berbisnis di dunia manapun ya, mau online, mau offline, karena usianya nggak menentukan kita ini mampu nggak bersaing dengan orang-orang yang berbisnis di luar sana. As long as satu, kita punya komitmen, kita punya mental yang kuat, kita tahu gimana managing. Saya percaya ya, dan saya tentunya percaya bahwa ketika kita menjalankan bisnis kita bersama dengan Tuhan, kita konsisten dari awal, saya percaya sekalipun susah, pada akhirnya kita akan melihat goals yang memang kita sudah idamkan di awal. Bener ya Valerie ya? Nah Valerie,
Sebelum kita tutup nih, Cici boleh nggak minta kesediaan Valerie untuk mendoakan teman-teman yang sedang di masa-masa seperti ini ya, merasa goyah jalanin bisnis online mereka, yang sedang mulai hilang komitmen dari awal. Ketika mereka buka bisnis ini mereka sangat berkomitmen, tapi di masa-masa pandemi seperti ini justru mereka merasa, sudahkah aku harus udahan aja gitu, atau merasa kok sulit ya ternyata, ataukah harus nyerah aja, pindah haluan. Nah, boleh nggak Cici minta Valerie untuk mendoakan teman-teman yang sedang mau kembali membangun komitmennya itu kembali di masa-masa pandemi seperti ini. Boleh Valerie? Boleh ya. Oke, Valerie pimpin saja langsung ya di dalam doa. Tuhan, puji Tuhan atas acara ini kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk mereka Tuhan, teman-teman yang mau buka bisnis ya Tuhan, baru mau buka bisnis ya Tuhan. Engkau yang sertai mereka ya Tuhan, Engkau yang jagain mentalnya mereka ya Tuhan, supaya mereka dari awal buka sampai mereka berhasil ya Tuhan. Engkau yang sertai ya Tuhan, supaya mereka bukan supaya jaga kekonsistensi mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap konsisten untuk menjalankan hal yang mungkin kecil sampai ke hal yang lebih besar ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan untuk teman-teman ya Tuhan yang mungkin udah buka online shop tapi merasa mau nyerah aja Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau yang bimbing mereka ya Tuhan, Engkau yang sertai mereka ya Tuhan, Engkau yang sertai bisnis mereka ya Tuhan, supaya mereka bangkit lagi ya Tuhan, Engkau yang bangkitkan mereka lagi ya Tuhan, supaya mereka tetap berapi-api Tuhan untuk jualan ini ya Tuhan, untuk mencapai keberhasilan ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, aku serahkan ya Tuhan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Yes, thank you so much Valerie.